Halo, Bella, siap Bella? Sebentar, Pak. Saya buka laptop dulu, nggih. Oh ya, silakan ya. Yang pertama Bella, terus siapa lagi? Dari Kalimantan ada Kalimantan siapa? Dari luar Jawa, Bella, terus apa? Sumihar dari mana? Dari Balikpapan, Pak. Oke, yang kedua ya, siap. Yang Ya, ketiga, Pak. Beni Fitri dari mana? Desma, ada Desma? Iya, Pak. Oke, ketiga ya. Oke, keempat, Joy de Jesus, ada Joy, Joao. Timor Leste ada. Ada Pak. Oke, keempat ya. Kelima, Hadi Pratama ada. Pak Beni dari Pekalongan ada. Halo, M- Pak Beni. Oh, Bu Beni ya. Bu Beni atau Pak ini? Oke, nggak ada suaranya. Christine. Halo, Christine. Ya, Pak. Siap ya presentasi kelima ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Siapkan. Yang pertama, Bella tadi ya, Bella. Share screen-nya apakah sudah terlihat, Pak? Ya, Mbak. Baik, saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan transkultural. Untuk kasusnya yaitu Tuan N usia 42 tahun, kelahiran 14 Maret 1981, agama Islam, suku Jawa, bekerja sebagai karyawan swasta. Datang ke IGD RS Sumber Waras dengan keluhan kaki sebelah kiri mengalami kelemahan. Pasien mengatakan sejak 3 bulan yang lalu saat bekerja tiba-tiba kaki sebelah kiri terasa lemas dan ketika ingin berjalan harus diseret. Istri dari Tuan N yaitu Nyonya I mengatakan ketika kaki tersebut mengalami kelemahan, kondisi fisik Tuan N merasakan normal dan nafsu makan seperti biasa. Selama 3 bulan tersebut mencoba melakukan pengobatan di tempat orang pintar. Daerah tempat tinggal Tuan N, pasien diberikan minum putih yang sudah didoakan dan diberikan semacam dedaunan yang sudah ditumbuk lalu dioleskan pada daerah kaki yang mengalami kelemahan. Setelah 3 bulan pengobatan, tidak ada perubahan pada kaki Tuan N. Untuk pengkajiannya, yang pertama faktor teknologi. Kondisi Tuan N tidak membaik dan kaki masih mengalami kelemahan sehingga Tuan N tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Tuan N dan istri masih percaya bahwa dirinya sakit disebabkan oleh orang yang tidak menyukai keluarganya. Awalnya, Tuan N tidak setuju apabila dibawa ke rumah sakit dan lebih memilih untuk melakukan pengobatan dengan orang pintar. Akan tetapi karena desakan dari keluarga, akhirnya Tuan N bersedia untuk dibawa ke
rumah sakit. Faktor kepercayaan. Tuan N dan Nyonya I sebagai suami istri lebih percaya dan memilih untuk melakukan pengobatan dengan orang pintar karena percaya bahwa sakit yang dialami Tuan N karena diguna-guna oleh seseorang. Untuk faktor kekeluargaan dan sosial, yaitu nama Tuan N, tempat tanggal lahir Banyumas 14 Mei 1981, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, suku Jawa, status perkawinan kawin, pekerjaan karyawan swasta, alamat Banyumas, tipe keluarga, kepala keluarga, memiliki seorang istri dan 2 anak. Pengambilan keputusan yaitu Nyonya I sebagai istri Tuan N. Tuan N tinggal bersama dengan istri dan kedua anaknya. Kebiasaan yaitu apabila salah satu anggota keluarga mengalami sakit akan dibawa ke orang pintar terlebih dahulu karena keluarga Tuan N lebih percaya dengan orang pintar. Yang keempat yaitu nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan gaya hidup. Faktor ini dapat dikaji berdasarkan nilai budaya dan kepercayaan yang diyakini oleh keluarga Tuan N tersebut. Nilai budaya dan kepercayaan yang dianut oleh keluarga tersebut terlihat sangat kental dilihat dari kepercayaan di mana saat Tuan N mengalami kelemahan kaki kirinya, beranggapan bahwa dirinya diserang oleh orang lain dengan kekuatan gaib. Yang kelima, faktor kebijakan dan peraturan. Faktor ini dapat dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sekitar. Setelah melakukan pengobatan di tempat orang pintar, Tuan N dan istri memiliki kepercayaan terkait setelah dilakukan pengobatan tidak boleh melakukan pengobatan di tempat lain dan tidak boleh diberikan apapun selain dari orang pintar tersebut. Faktor ekonomi, faktor ini dikaji berdasarkan ekonomi Tuan N yang tergolong sederhana, dikarenakan Tuan N bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Nyonya I sebagai ibu rumah tangga. Faktor ini juga tidak terlalu berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan dalam pengobatan. Yang ketujuh, faktor pendidikan. Faktor ini dapat dikaji berdasarkan tingkat pendidikan dari keluarga Tuan N dan Nyonya I. Mereka hidup di Banyumas dan kentalnya budaya di sana. Masyarakat Banyumas memiliki kepercayaan ada orang yang mempunyai kekuatan dan bisa menyembuhkan penyakit tersebut disebut orang pintar. Mereka percaya bahwa orang pintar ini memiliki kekuatan gaib dan semua perkataannya dipercayai oleh masyarakat di sana bahwa semua perkataan orang pintar tersebut benar. Hal ini sangat mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan dalam pengobatan keluarga Tuan N terkait kesehatan yang berhubungan dengan adat yang dimiliki oleh keluarga Tuan N. Analisa datanya, yaitu DS pasien mengatakan lebih percaya untuk berobat ke dukun daripada ke fasilitas kesehatannya. Masalahnya yaitu ketidakpatuhan. Untuk diagnosa keperawatannya yaitu ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman. Rencana keperawatannya untuk diagnosa ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat kepatuhan meningkat. Dengan kriteria hasil, verbalisasi kemauan mematuhi program perawatan atau pengobatan meningkat. Yang kedua, verbalisasi mengikuti anjuran meningkat. Yang ketiga, perilaku mengikuti program perawatan atau pengobatan membaik. Dan yang keempat, perilaku menjalankan anjuran membaik. Untuk intervensinya, yaitu dukungan kepatuhan program pengobatan. Yang pertama ada observasi, yaitu identifikasi kepatuhan menjalani program pengobatan. Untuk terapeutiknya, yang pertama buat komitmen menjalani program pengobatan dengan baik. Yang kedua, diskusikan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat berjalannya program pengobatan. Yang ketiga, libatkan keluarga untuk mendukung program pengobatan yang dijalani. Untuk edukasinya, yaitu informasikan program pengobatan yang harus dijalani. Yang kedua, informasikan manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani pengobatan. Dan yang ketiga, anjurkan keluarga untuk mendampingi dan merawat pasien selama menjalani program pengobatan. Sudah, Pak.
Ini Pak Eko keluar apa gimana ya teman-teman? Kayaknya keluar Mbak Bella nggak ada. Iya, kayaknya terkeluar bapaknya itu, Bel. Udah masuk Terpental kok mungkin, bapaknya Mbak. ada. Ya silakan. Maaf tadi terpental error ini. Silakan silakan. Lanjut Bella sudah kedua, selesai, Pak. Pak. Lalu yang kedua siapa berikutnya? Setelah Bella siapa tadi? Suara saya kedengaran ya? Iya, Dengaran, saya, Pak. Pak, Iya, Sumiati. Pak, terdengar. Oke, silakan. Bentar ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Yang Belum Terlihat di kakak belum. foldernya, Mbak. Belum, Ah, Mbak, masih masih di loading. komen, Mbak. yang dibuka PPT-nya atau filenya. Ini sudah? Belum. Bentar. Iya. Mbak Widi yang share screen kayak ini. Saya nggak bisa kirim share screen ini. Ada yang buka share screen. Coba ini siapa? Widi ya, Mbak Widi. Coba keluar dulu. Sudah, Mbak, bisa dicoba.
Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah Kak. Baik, saya mulai. Asuhan keperawatan transtitular nursing pada ibu hamil. Kasusnya yaitu kasus Nyonya S, usia 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga. Klien menikah dengan Tuan A, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, yaitu jualan online, suku Bugis, dan tinggal bersama mertuanya. Kehamilan ini merupakan kehamilan yang pertama, usia kehamilan 20 minggu, Nyonya S mendapat informasi kehamilan dari mertuanya. Nyonya S merasa pusing, lemas, dan pucat selama 4 hari. Kemudian Nyonya S memeriksakan keadaan dan kehamilannya di Poliklinik Okjin, Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Setelah diperiksa, keadaannya seperti tensi, berat badan, tinggi badan, lingkar panggul, USG, dan lain-lain. Lalu dokter memberikan advis untuk cek darah yang dapat menunjang diagnosis Nyonya S. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan bahwa kadar hemoglobin 9 mg per dl, dan dari hasil USG tersebut didapatkan bahwa bayi Nyonya S adalah perempuan dan letak sungsang. Dokter menyimpulkan bahwa Nyonya S menderita anemia. Kemudian perawat mengkaji pola makan, istirahat, pola aktivitas, dan lain-lainnya. Dari hasil pengkajian tersebut, di lingkungan tempat tinggalnya, di daerah Samboja, masih percaya bahwa pada sihir dan hal-hal gaib. Pada saat istrinya hamil, suami maupun semua keluarga tidak boleh membunuh binatang, menyiksa binatang yang mengakibatkan nantinya anaknya lahir cacat dan didapatkan pantangan makanan pada ibu hamil. Misalnya tidak boleh makan ikan laut karena bisa menyebabkan asinya menjadi asin dan bau amis. Nyonya S sering mengkonsumsi jamu yang dianjurkan oleh mertuanya agar setelah bayinya lahir tidak amis. Kepercayaan ini diyakini oleh mertua dan semua anggota keluarga dari pihak laki-laki. Lalu dokter menganjurkan Nyonya S untuk mengurangi aktivitas berlebih, sering olahraga, misalnya jalan-jalan, mengikuti senam hamil, istirahat yang cukup, dan memberikan obat atau vitamin penambah darah, asam folat, vitamin D, dan zinc. 4 hari kemudian, setelah kontrol dari Poliklinik Dr. Objin, Nyonya S dibawa ke UGD Rumah Sakit Restu Ibu oleh suaminya. Keadaan Nyonya S tidak membaik karena Nyonya S tidak dapat atau jarang meminum obat yang diberikan dokter, dan masih mengikuti anjuran serta larangan yang ditentukan oleh mertua klien. Letak sungsang bayi klien oleh mertua dibawa ke dukun bayi untuk dipijat perutnya. Karena kondisi yang makin lemah, Nyonya S dirawat inap di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Asuhan keperawatan. Pengkajian. Nama perawat Sumihar, tanggal pengkajian 16 November 2023, jam pengkajian jam 11 WITA. Identitas pasien nama Nyonya S, usia 21 tahun, agama Islam, jenis kelamin wanita, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Kenangan RT 2 Samboja, suku Bugis, status menikah, bangsa Indonesia, tanggal masuk rumah sakit 16 November 2023, jam masuk 10.30 WITA. Penanggung jawab Tuan A, usia 24 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, jualan online, alamat Jalan Kenangan RT 2 Samboja, suku Bugis, status menikah, bangsa Indonesia. Faktor teknologi. Klien mengalami pusing, lemas, dan pucat selama 4 hari. Klien biasa berobat ke dokter, klien mendapat informasi tentang kehamilan dari mertua, klien memeriksakan kehamilannya di dokter praktek, dan berencana melahirkan di Rumah Sakit Restu Ibu. Faktor kepercayaan, agama yang dianut klien adalah Islam, keyakinan agama yang dianut klien tidak bertentangan dengan kesehatan, namun klien dan keluarga masih mempercayai hal-hal mistik bahwa membunuh dan menyiksa binatang pada saat hamil bisa membuat anaknya nanti cacat atau lahir tidak sempurna, serta tidak boleh makan ikan laut, dan suami pantang membunuh binatang, meminum jamu untuk menghilangkan bau amis saat anak klien lahir. Faktor sosial dan keterikatan kekeluargaan,
Klien adalah seorang ibu rumah tangga yang merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, memiliki orang tua, seorang suami dan kedua mertua. Klien tinggal bersama suami dan kedua mertua. Pengambil keputusan dalam anggota keluarga adalah pihak laki-laki. Henogram yang berwarna biru menandakan bahwa mereka tinggal serumah. Faktor nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan gaya hidup. Suku klien adalah Bugis. Konsep sakit menurut suku klien adalah sakit jika tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Dikatakan sehat apabila mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Makanan pantangan yaitu ikan laut. Nyonya S habis makan 1 porsi sehari 3 kali dan jarang makan buah. Nyonya S mengkonsumsi jamu karena dipercaya akan membuat bayinya tidak bau amis. Pada saat melahirkan, mertua Nyonya S membawa Nyonya S ke dukun bayi untuk memperbaiki letak sungsang bayi dengan memijat perut klien. Suami Nyonya S tidak boleh membunuh binatang yang mengakibatkan anaknya lahir cacat atau tidak sempurna. Persepsi sehat sakit berhubungan dengan aktivitas sehari-hari, yaitu klien memeriksakan kehamilannya di dokter dan berencana akan melahirkan di rumah sakit restu ibu, namun klien jarang minum vitamin dan jarang berolahraga. Klien mengeluh pusing, lemas, dan pucat selama 4 hari. Pasien dianjurkan untuk mengurangi aktivitas berlebihan, sering berolahraga, misalnya jalan-jalan. Dianjurkan untuk senam hamil, istirahat yang cukup, dan diberi obat vitamin penambah darah, sampolat, vitamin D, dan B. Faktor kebijakan dan peraturan. Faktor ini dapat dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku dalam keluarga suami klien, yaitu ibu hamil tidak boleh makan ikan karena akan membuat ASI klien dan anaknya nanti bau amis saat lahir. Seluruh keluarga tidak boleh membunuh binatang yang bisa berakibat anaknya cacat saat lahir. Keadaan sungsang bayi dapat diatasi dengan membawa klien ke dukun anak untuk dipijat perutnya. Faktor ekonomi. Faktor ini dapat dikaji berdasarkan ekonomi keluarga Nyonya S sebagai ibu rumah tangga yang tergolong cukup dikarenakan suami klien memiliki pekerjaan sebagai penjual online, mertua klien yang memiliki toko kelontong. Faktor ini juga tidak terlalu berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan dalam pengobatan. Faktor pendidikan. Pendidikan Nyonya S adalah SMP dan suami Tuan A adalah SMA. Pekerjaan Nyonya S sebagai ibu rumah tangga dan suami bekerja sebagai penjual online. Setelah didiagnosa anemia, keadaan bayi yang letak sungsang, mertua dan klien tidak terima sehingga membawa klien ke dukun bayi untuk dipijat perutnya. Kemampuan klien masih minim karena masih percaya hal-hal gaib daripada medis. Analisa data. Data subjektif, klien mendapatkan informasi tentang kehamilan dari mertua klien. Hubungan kekerabatan yang lebih dominan adalah laki-laki. Makanan pantangan untuk wanita hamil adalah makan ikan laut, meminum jamu untuk menghilangkan bau amis ketika bayi lahir. Suami klien tidak boleh membunuh binatang. Data objektif, usia kehamilan 20 minggu, hasil USG bayi letak sungsang, habis 9 mg per dl. Klien tampak lemas dan pucat. Diagnosa masalahnya adalah gangguan interaksi sosial. Diagnosa keperawatan, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan disorientasi sosiokultur. Rencana keperawatan tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan klien tidak mengalami gangguan interaksi sosial dengan kriteria hasil. Klien dan keluarga tidak mengalami kesalahpahaman dalam hal kepercayaan. Klien dan keluarga dapat memahami perbedaan persepsi yang mendukung kesehatan klien. Rencana kegiatan melakukan pendekatan dengan cara culture care, accommodation negotiation, bersikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien, mencoba memahami kebudayaan klien sepanjang tidak memperburuk proses intranatal klien. Perawat bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh Nyonya S seperti bahasa sehari-harinya. Kemudian dalam perencanaan perawatan, perawat bisa melibatkan keluarga Nyonya S seperti suami, ibunya, atau mertuanya Nyonya S. Jika konflik tidak terselesaikan, lakukanlah negosiasi dengan Nyonya S berdasarkan pengetahuan biomedis perawat tersebut, misalnya
ikan laut yang kaya akan zat besi yang berguna untuk pembentukan mioglobin yang membawa oksigen ke jaringan otot, dan hemoglobin yang memberi oksigen ke darah dan menjaga asupan yang cukup. Pergi ke dukun bayi, hal ini tidak dibenarkan karena memijat perut pada saat kehamilan dapat mengakibatkan hal yang membahayakan bayi yang ada di dalam perutnya. Minum jamu, hal ini tidak dibenarkan karena jamu mengandung campuran-campuran atau ramuan-ramuan yang berbahaya yang bisa mengakibatkan bayi menjadi kuning bahkan meninggal dalam kandungan. Demikian. Oke, terima kasih. Sudah, berikutnya yang ketiga, silahkan siapa? Ya, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Mbak Widi kepencet ya? Sudah terlihat belum ya, Pak ya? Sudah, silahkan. Ya, ini adalah contoh kasus saya. Nah, ya, untuk contoh kasusnya ada anak G usia 2 tahun dengan agama Islam, suku Jawa, diantarkan kedua orang tuanya ke RSUD Merah Putih Magelang dengan keluhan demam tinggi tidak kunjung sembuh sudah 3 hari. Orang tua mengatakan bahwa klien mulai demam tinggi sesaat setelah pergi ke pernikahan salah satu keluarganya. Kedua orang tua percaya bahwa penyebab anak tersebut demam adalah karena terkena sawan pengantin, sehingga sebelumnya anak tidak diperiksakan ke fasilitas kesehatan, melainkan dibawa ke dukun atau orang pintar. Kemudian diberikan ramuan bunga dan rempah-rempah yang disebut kembang macan kerah untuk selanjutnya direbus di air panas dan digunakan untuk mandi sang anak. Identitas data pasien, nama pasien anak G, umur 2 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki. Belum memiliki pekerjaan, belum bersekolah, alamat Ngablak Magelang, suku Jawa, tanggal dan jam masuk rumah sakit 15 November 2023 jam 9. Nomor RM 44005. Untuk data penanggung jawab, nama Tuan S, agama Islam, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan kuli bangunan, alamat Ngablak Magelang, suku Jawa, pendidikan SD. Untuk pengkajian yang pertama dari faktor teknologi, klien biasanya bepergian dengan jalan kaki. Bahasa yang digunakan klien untuk berkomunikasi adalah bahasa Jawa. Klien dan keluarga biasanya menggunakan angkot atau motor untuk mengantarkan klien ke fasilitas kesehatan. Sarana yang digunakan untuk hiburan keluarga biasanya dengan cara nonton TV bersama. Persepsi klien tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan saat ini adalah keluarga jarang memeriksakan kondisi klien ke dokter maupun rumah sakit, tidak berusaha mencari tahu tentang penyakit yang diderita anaknya melalui internet, dan tidak pernah terpapar pendidikan kesehatan. Biasanya keluarga klien cukup datang ke dukun atau orang pintar. Selain itu juga sering menggunakan obat-obatan tradisional untuk menyembuhkan segala penyakit. Yang kedua, faktor kepercayaan.
agama yang dianut klien yaitu Islam. Keyakinan agama yang dianut klien tidak bertentangan dengan kesehatan. Klien dan keluarga klien mempunyai pandangan bahwa sakit yang diderita menurut ajaran agamanya adalah suatu gangguan dari makhluk gaib. Biasanya untuk mengurangi sakit yang diderita, klien dan keluarga pergi ke dukun dan meminta doa-doa atau pengobatan agar penyakit yang diderita bisa sembuh. Sehingga saat klien demam tinggi dianggap bahwa klien terkena sawan. Kemudian diberikan ramuan bunga dan rempah-rempah atau biasa disebut dengan kembang macan kerah yang digunakan untuk campuran air mandi klien. Yang ketiga, faktor kekeluargaan dan sosial. Nama anak G, umur 2 tahun, jenis kelamin laki-laki, status anak, belum punya pekerjaan dan belum bersekolah. Tipe keluarga, anak tunggal, memiliki kedua orang tua dan tinggal bersama. Pengambilan keputusan, Tuan S sebagai ayah anak G. Dari genogram, Tuan S memiliki istri Nyonya A dan memiliki satu orang anak, yaitu anak G yang tinggal satu rumah. Kebiasaan, jika salah satu keluarga dari Tuan S terkena penyakit, akan dibawa ke dukun atau orang pintar dan percaya bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Yang keempat, nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan gaya hidup. Suku klien adalah suku Jawa. Konsep sakit menurut kepercayaan suku klien adalah saat jika tidak mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dikatakan sehat apabila mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Klien tidur malam selama 12 jam dan jarang tidur siang. Klien tidur dan bangun tidak sesuai dengan jadwal. Keluarga percaya pada kekuatan supernatural. Klien dan keluarga juga sangat percaya bahwa kekuatan dukun sangat ampuh. Selain itu, keluarga juga menggunakan obat tradisional seperti batang serai yang dibakar, air kelapa yang dibakar dicampur dengan garam lalu diminum, serta air jeruk nipis dicampur kecap lalu diminum. Yang kelima, faktor kebijakan dan peraturan. Klien dan keluarga mematuhi aturan terkait kepercayaan yang mereka anut. Mereka menganggap bahwa dengan diberikan pengobatan tradisional tersebut, penyakit akan hilang dan jiwa akan kembali sehat. Klien dan keluarga tidak mengikuti partai politik apapun. Pandangan politik bagi klien dan keluarga adalah politik dan hukum merupakan satu kesatuan. Faktor ekonomi, Tuan S seseorang yang bekerja sebagai kuli bangunan. Penghasilan tambahan didapatkan dari Nyonya A berjualan gorengan. Untuk kebutuhan kehidup sehari-hari, keluarga Tuan S mencukupi. Keluarga anak G tidak memiliki kelebihan penghasilan untuk ditabungkan. Sumber pembiayaan klien berasal dari hasil kerja Tuan S sebagai kuli bangunan dan Nyonya A sebagai penjual gorengan. Keluarga klien juga tidak mengikuti program asuransi kesehatan yang diselenggarakan pemerintah atau BPJS. Dari faktor pendidikan, klien saat ini belum bersekolah. Klien tidak memahami apa arti sehat dan apa arti sakit yang sesungguhnya. Pendidikan terakhir Tuan S dan Nyonya A adalah SD. Pendidikan kedua orang tua klien yang rendah menyebabkan minimnya ilmu pengetahuan, terutama tentang kesehatan. Hal ini mempengaruhi perilaku kedua orang tua klien dalam pemenuhan pengobatan. Dari kasus tersebut diambil analisa data, yaitu data subjektif. Orang tua pasien mengatakan bahwa mereka percaya anaknya sakit karena gangguan makhluk halus, sehingga memeriksakan anaknya ke dukun dan diberikan ramuan untuk pengobatan. Orang tua pasien mengatakan bahwa mereka bingung dan tidak tahu cara mengobati penyakit pasien. Dari data objektif, pasien tampak lemas, badan pasien teraba panas, keluarga tidak memberikan pengobatan sesuai anjuran. Keluarga tampak bingung mengatasi kondisi pasien. Keluarga pasien melakukan pemeriksaan ke dukun dan bukan ke fasilitas kesehatan. Untuk TTV-nya, nadi 110 kali per menit, RR 26 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Dari data tersebut didapatkan masalah defisit pengetahuan diambil dari SDKI dengan etiologi kurang terpapar informasi. Dan bisa diambil diagnosa keperawatan defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Untuk kriteria hasil dan intervensi keperawatan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan masalah defisit pengetahuan teratasi dengan kriteria hasil. Untuk label tingkat pengetahuan, perilaku sesuai anjuran meningkat, verbalisasi minat dalam belajar meningkat,
kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat, kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya yang sesuai dengan topik meningkat, perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, persepsi yang keliru terhadap masalah menurun. Kemudian untuk label tingkat kepatuhan, verbalisasi kemauan mematuhi program perawatan atau pengobatan meningkat. Verbalisasi mengikuti anjuran meningkat. Perilaku mengikuti program perawatan atau pengobatan membaik. Perilaku menjalankan anjuran membaik. Kemudian untuk intervensinya dari edukasi kesehatan, yang pertama identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya, jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dari intervensi promosi kesiapan penerimaan informasi, yang pertama identifikasi informasi yang akan disampaikan, identifikasi pemahaman tentang kondisi kesehatan saat ini, identifikasi kesiapan menerima informasi, lakukan penguatan potensi pasien dan keluarga untuk menerima informasi. Libatkan pengambilan keputusan dalam keluarga untuk menerima informasi. Fasilitasi mengenai kondisi tubuh yang membutuhkan layanan keperawatan. Dahulukan menyampaikan informasi baik atau positif sebelum menyampaikan informasi kurang baik atau negatif terkait kondisi pasien. Berikan nomor kontak yang dapat dihubungi jika pasien membutuhkan bantuan. Catat identitas dan nomor kontak pasien untuk mengingatkan atau follow up kondisi pasien. Fasilitasi akses pelayanan pada saat dibutuhkan dan berikan informasi berupa alur, leaflet, atau gambar untuk memudahkan pasien mendapatkan informasi kesehatan. Iya, cukup presentasi aspek transkultural dari saya, Pak. Oke, terima kasih Desma. Lanjut yang keempat, silakan. Bentar, Pak.
Oke, kalau sedang error diganti yang lain boleh, silahkan. Siapa? Tidak bisa berbagi layar ini, Pak. Oh ya, coba dibuka dulu Word-nya, share screen bisa nggak, Pak? Oke, kalau nggak bisa diganti yang lain, boleh. Siapa yang mau tampil, silahkan. Ya, Pak. Nomor urut 5, Pak. Oke, silahkan. Christine, ya. Baiklah, saya akan memaparkan kasus transkurtular pada pasien dengan gangguan pernapasan. Klien Tuan D berusia 35 tahun, tinggal bersama istri dan kedua orang tuanya di Lemandau, Kalimantan Tengah. Sebentar, di-share dulu bisa, Christine? Oh, belum ya? Bentar ya, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Belum. Belum. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Depan. Diam. Studi kasus transkultural pada pasien dengan gangguan pernapasan. Sama. Klien Tuan D berusia 35 tahun, tinggal bersama istri dan kedua anaknya di Lemandau, Kalimantan Tengah. Pendidikan terakhir klien adalah SMA. Klien bekerja di perusahaan. Istri klien bernama Nyonya Y, berusia 28 tahun. Pendidikan terakhir SMP. Istri klien seorang buruh cuci. Setiap bulan penghasilan klien sekitar 800.000 dan penghasilan istrinya 15.000 per hari. Klien dan keluarganya beragama Islam. Setiap harinya klien selalu melaksanakan sholat berjemaah bersama keluarganya, keluarga kecilnya. Sehari-hari klien menggunakan bahasa Dayak dan Indonesia. Sehari-hari klien tidak dapat lepas dari kebiasaannya untuk merokok. Baginya merokok merupakan suatu identitas bahwa dirinya seorang laki-laki sejati. Klien telah merokok selama 10 tahun. Kebiasaan tersebut tidak dapat dihentikan oleh klien karena jika tidak merokok, klien merasa mulutnya pahit. Pin, bawa adek sana, Pin.
Bahkan klien lebih memilih untuk menahan lapar daripada harus menahan untuk tidak merokok. Dan karena sibuk bekerja, klien jarang untuk berolahraga. Dalam seminggu terakhir ini, klien mengalami batuk dan sering kambuh ketika cuaca dingin, merasakan sakit pada bagian dada, pundak, punggung, dan lengan disertai dengan penurunan berat badan. Klien dan istrinya menganggap bahwa itu adalah hal biasa dan efek dari kelelahan karena bekerja. Untuk memperbaiki kondisinya, klien mendapatkan wejangan dari mertuanya untuk banyak mengkonsumsi buah dan sayur seperti kembang kol, brokoli, kubis, kentang, jus apel, dan manggis. Karena menurut kepercayaan mereka, buah dan sayur yang berwarna hijau dapat menambah tenaga dan kesehatan. Sedangkan buah dan sayur berwarna merah dipercaya untuk menambah tenaga dan kesungguhan. Kesungguhan adalah untuk sembuh. Namun dalam pengolahannya buah dan sayur tersebut, istri klien memotongnya terlebih dahulu, kemudian dicuci dan merebusnya tidak ditutup. Karena dirasa kondisi klien tidak membaik, maka istrinya membawa klien ke rumah sakit cepat sembuh untuk diperiksa. Oleh dokter yang memeriksa, klien dicurigai mengidap kanker paru. Untuk memastikan hal tersebut, klien harus melakukan pemeriksaan MRI. Setelah hasilnya keluar, ternyata dugaan dokter tersebut benar. Klien menderita kanker paru-paru. Dan saat ini didiagnosa kanker paru stadium 2B, di mana kanker tersebut telah menyebar ke kelenjar getah bening, dinding dada, diafragma, lapisan, dan mengelilingi jantung. Setelah dianamnesa oleh perawat, ternyata klien mempunyai kebiasaan merokok dan jarang berolahraga. Akhirnya klien disarankan untuk melakukan kemoterapi. Namun klien menolak untuk melakukan kemoterapi. Karena klien dan istrinya merupakan orang Dayak, sehingga mereka masih kental menggunakan tradisi dan budaya Dayak. Klien percaya bahwa dengan melakukan tampung tawar atau adat tolak bala dan minum ramuan yang berasal dari dukun akan menyembuhkan segala macam penyakit termasuk kanker paru yang dideritanya. Dan menurut klien, dengan meminum ramuan ini, klien tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Asuhan keperawatannya pada gangguan pernapasan yaitu pengkajian. Yang pertama, faktor teknologi. Klien dibawa ke pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit cepat sembuh. Klien diperiksa oleh dokter. Kemudian klien melakukan pemeriksaan MRI dan diketahui bahwa klien menderita kanker paru dan stadium 2B. Kemudian faktornya yang kedua yaitu faktor agama dan falsafah hidup. Agama yang dianut yaitu agama Islam. Kemudian setiap harinya klien selalu melaksanakan salat berjamaah bersama keluarga kecilnya. 3. Faktor sosial dan keterikatan keluarga. Identitas klien, nama Tuan D, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, status sudah menikah, pendidikan SMA, pekerjaan di perusahaan, penghasilan 800.000, mempunyai tanggungan 2 orang anak. Faktor nilai budaya dan gaya hidup. Sehari-hari klien menggunakan bahasa Dayak dan Indonesia. Bagi klien, merokok merupakan suatu identitas bahwa dirinya seorang laki-laki sejati. Menurut kepercayaan di keluarga klien, buah dan sayur yang berwarna hijau dapat menambah tenaga dan kesehatan, sedangkan buah dan sayur yang berwarna merah dipercaya untuk tenaga dan kesembuhan. Klien percaya bahwa dengan tampung tawar dan minum ramuan yang telah dibaca mantra oleh dukun itu berasal dari nenek moyangnya akan dapat menyembuhkan segala macam penyakit termasuk kanker paru yang dideritanya. Lanjut. Kemudian faktor politik yaitu kebijakan atau peraturan rumah pelayanan kesehatan yaitu alasan datang ke rumah sakit. Klien mengalami batuk sering kambuh ketika cuaca dingin, merasakan sakit pada bagian dada,
pundak, punggung, dan lengan disertai dengan penurunan berat badan. Kemudian kebijakan yang dari rumah sakit, klien melakukan pemeriksaan MRI disarankan untuk melakukan kemoterapi. Kemudian faktor ekonomi, yaitu sumber pembiayaan pengobatan. Biaya pengobatannya itu berasal dari penghasilan klien dan istrinya, karena klien tidak mengikuti asuransi kesehatan. Kemudian sumber ekonomi yang dimanfaatkan klien yaitu biaya hidup sehari-hari dari penghasilan klien 800.000 per bulan dan istrinya 15.000 per hari. Kemudian faktor pendidikan, klien merupakan lulusan SMA. Satu diagnosa keperawatan yang saya ambil yaitu ketidakpatuhan pengobatan berhubungan dengan program terapi kompleks atau lama, yaitu tampung tawar atau ramuan yang sudah dibaca mantra oleh dukun berdasarkan SDKI halaman 252. Ditandai dengan data subjektif, klien dan istrinya merupakan orang Dayak asli sehingga mereka masih kental mengikuti tradisi dan budaya Dayak. Kemudian klien percaya bahwa dengan melakukan adat tampung tawar dan minum ramuan yang berasal dari nenek moyangnya akan menyembuhkan segala macam penyakit termasuk kanker paru yang dideritanya. Kemudian klien mengatakan bekerja di perusahaan dan jarang berolahraga. Klien mengatakan tidak mengikuti program asuransi. Data objektifnya, kebiasaan klien merokok yang sangat bertentangan dengan program perawatan. Kemudian klien menolak program kemo. Kemudian SLKI-nya setelah dilakukan dengan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, tingkat kepatuhan meningkat dengan kriteria hasil yaitu klien dan keluarga mau mengikuti program kemo, klien mampu mengontrol gejala, kemudian coping keluarga efektif. Untuk intervensinya berdasarkan Siki halaman 26, yaitu negosiasi budaya, beri penjelasan pada klien bahwa tampung tawar dan ramuan mantra saja tidak cukup untuk menyembuhkan penyakit kanker, kemudian berikan dukungan kepada keluarga klien untuk tetap melaksanakan tampung tawar selama tidak mengganggu pelaksanaan kemo. Kemudian berikan fasilitas dan waktu kepada klien untuk melaksanakan budayanya yaitu tampung tawar. Kemudian merestrukturisasi budaya yaitu diskusikan kesenjangan budaya yang dianut klien dengan terapi kesehatan yang harus dijalani klien. Kemudian jelaskan kepada klien dan keluarganya bahwa penyakit kanker merupakan penyakit yang ganas dan perkembangannya sangat serius, sehingga harus segera mendapatkan pertolongan dengan segera. Kemudian jelaskan kepada klien dan keluarga apabila klien tidak segera mengikuti kemo akan membahayakan keselamatan klien. Jelaskan kepada klien dan keluarga bahwa kemo bertujuan untuk menghambat dan membunuh sel kanker sehingga tidak semakin menyebar ke organ lain. Kemudian berikan gambaran kepada klien tentang keberhasilan kemo terhadap orang yang sebelumnya menderita penyakit kanker paru dan melakukan kemo. Yang terakhir, anjurkan pada pasien dan keluarga konsultasi ke pelayanan kesehatan jika perlu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Halo? Ada lagi? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada dari beberapa contoh yang suara saya kedengaran ya? Dengar, Pak. Pak. Oke, di sini mendung jadi sinyalnya agak ini kurang bagus. Ada, Pak. Ya. Jadi gini, ketika merumuskan intervensi, ketiga strategi intervensi yang di konsepnya Leninger itu dimasukkan semua. Jadi poin pertama ketika akan mendukung budaya yang baik untuk kesehatan itu dituliskan. Jadi perilaku-perilaku kesehatan yang baik apa yang dilakukan keluarga itu dimasukkan untuk memotivasi ke proses penyembuhan penyakitnya atau mengurangi masalah ketergantungannya dan sebagainya. Kalau
mau menegosiasi berarti ada cara lain yang ditawarkan ya sebagai pengganti. Sebagai contoh, dulu saya pernah contohkan yang waktu kelahiran ibu hamil orang Afrika itu selendang yang dikaitkan di perutnya, itu bagusnya negosiasi ya, bukan merekonstruksi sehingga dipotong, dibelah, dirusak sehingga muncul konflik. Tapi bisa diletakkan di negosiasi di dadanya, di atas atau di punggung dan sebagainya, di luar area yang mau dioperasi atau di SC itu bisa. Seperti juga contoh punya Christine ini ketika mau merekonstruksi akan sangat rawan kalau kita melarang tampung tawar. Tampung tawar ya tadi ya? Kalau nggak salah tampung tawar dan Ya, ramuan Pak, mitra. tawar. Ya. Ya. Oleh karena itu bisa kita negosiasi tanpa kita melanggar kepercayaan atau adat yang mereka lakukan. Oleh karena itu kita harus tahu tampung tawar itu pakai media apa, medianya berbahaya atau tidak dan sebagainya. Selama itu tidak membahayakan, kita bisa menegosiasi. Misalnya kapan melakukan itu dan efek yang ditimbulkan itu sejauh mana. Karena kalau kita menghilangkan, melarang, itu bisa jadi akan muncul konflik nanti. Bisa jadi dengan kemoterapi, terus tidak ada efek yang membaik, kita akan disalahkan karena melarang tadi budaya tampung tawar dan ramuan mantra gitu. Nah, oleh karena itu lebih tepatnya itu dinegosiasikan ya. Misalnya saya nggak tahu apa itu tampung tawar dan ramuan mantra. Kalau di Jawa itu biasanya air putih yang dikasih doa-doa. Ya, selama itu tidak membahayakan, ya, bisa dinegosiasikan. Terus untuk intervensi ketiga-tiganya harus dimunculkan ya, dalam contoh ASKEP yang Bapak Ibu sekalian. Tadi beberapa belum muncul dan ini saya koreksi beberapa yang di Google Drive ini ada beberapa yang sudah bagus, ada beberapa yang belum tampak ketiga intervensi itu dimunculkan. Itu yang lebih penting dari kajian-kajian 7 faktor yang mempengaruhi budaya. Oke, pertemuan berikutnya nanti kita perwakilan 5 lagi untuk menyampaikan, semoga masukan hari ini bisa merevisi yang belum memunculkan 3 strategi intervensi yang disarankan oleh Leninger. Oke, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Cukup, Pak. Cukup, Bapak. Si Pen, siapa lupa saya si Pen? Saya Pak Anggi. Anggi ya? Iya Pak. Ya. Mbak Anggi nanti kalau misalnya ada jam-jam yang kosong bisa kontrak nanti dengan saya. Kalau saya bisa kita masuk untuk perwakilan presentasi. Yang sudah masuk di saya drift ini berarti ada berapa nih Mbak Anggi? Saya belum ngitung ini. Jumlah kelas ini 67 ya? 60 Pak. 60, Pak. Oh, 60. Tapi di Siakat itu ada 67, yang nggak ada siapa nih? Ada beberapa yang mengundurkan diri Bapak. Oke, kalau gitu saya cek aja sekalian ya. Yang mengundurkan diri siapa Mbak Anggi? Ada Rima Melati, Pak. Rima Melati itu nomor ininya berapa ya?
Rima Jangan Melati. tahu, Pak. Atau saya ini ya, saya sebut satu-satu nanti bilang ada atau mengundurkan diri gitu ya. Oke, Iya, Pak. Maria ada? Ada, Pak. Bella? Ada, Ada. Pak. Widya? Ada, Pak. Ayuni? Ayuni ada ya? Ada, Pak Ayuni. Daniel ada? Ada, Pak. Ika Rahmawati? Ada, Pak. Desma? Ya, ada, Pak. Sinti ada? Hadir, Pak. Hadir, Oke, Pak. Sriwidi Astuti ada nggak? Ada, Pak. Mbak Oke. Widi. Yuspina? Ada, Pak, ada. Ada, Pak, Oke. ada. Mariatun? Ada, Pak. Mariatun ada? Mariatun ada, Pak. Oke. Maresha Santi Mercy ada? Ada, Pak, hadir, Pak, hadir. Oke. Sumihar ada. John Ivan? Ada, lagi operasi. Oke. Hotmiati ada. Hadir, Pak. Rate Misratul. Ada, Pak. Saya, Ada. Pak. Lisna. Udah. Oh iya, Pak. Lisna ada ya. Ada, Pak. Narwati. Ada, Pak. Oke. Elviana. Hadir, Pak. Wiwi. Hadir, Pak. Rina. Hadir, Pak. Yulia. Hadir, Pak. Putri Dinarwati. Hadir, Pak. Nanti. Hadir, Pak. Januar Riza ada? Hadir. Oke, Anissa. Hadir. Ready. Hadir, Pak. Rizky. Rizky apa aku? Iya. Rizky Hadir, Putri Pak. kami. Oke, Ika. Kalian nggak ada namanya, makanya nggak ada ini saya ketik. Ika Hesti ada? Pak, izin Pak, John Ivan hadir Pak. Siapa? John Ivan Pak, baru selesai operasi Pak. Oke. Ika Hesti ada? Baru di pasien, Pak. Dinas siang, Pak. Oke, si Francisco. Ada nggak si Francisco? Francisco lagi sakit, Pak. Oh ya, ada ya Dari tapi ya. Timor Leste. Oke. Ya, ada. Benny ada? Ada, Pak. Hadir. Khadi Pratama? Hadir, Pak, maaf lagi di jalan. Ya, Herlina? Hadir. M. Agus Purnomo? Ada? Gus Purnomo Irian. Ada ya tapi ya? Ada ya? Hadir, Pak. Gimana, Pak? Ada, Pak. Mei Melani ada? Ya, Bu. Ada, Pak, ada. Oke, Dono Sugroho ada? Sudah tidak ada, Pak. Almarhum, Pak. Oh iya, innalillah ya. Iya, oke. Berarti ini absen. Oke. Helen Lunia. Ada? Helen Lunia Weni Berry. Ada mungkin Kalian lagi ada, sibuk. Pak. Baik. Ada, ya? Pak, lagi sibuk. Oke. Kristomi? Hadir, Pak. Oke, Arum? Mengundurkan diri, Pak. Oke, mengundurkan diri. Oh, ini ketemunya Arum. Baik, Khairul? Mengundurkan diri, Pak. Oke, mengundurkan diri. Ada satu lagi. Irwansyah ada? Mengundurkan diri, Pak. Mengundurkan diri, Pak. Berarti yang mengundurkan 1, 2, 3, 4. 4 ya mengundurkan diri ya? Ardianto. 4 mengundurkan diri, 1 meninggal. Pak Pardianto, Oke. Pak, mengundurkan diri. Siapa? Pak Pardianto, Tri Pardianto. Tri Pardianto mundur juga ya?
Ya, dengan Rima Melati, Pak. Oh, Rima. Rusniwati ada? Hadir, Pak. Ahmad Hadir. Syahrir. Ya, hadir Pak. Oke. Mas Diana Hadir, Pak. Sudianto. Sudianto ada ya? Ada, Pak. Ya, Itu oke. keluar Musriah. tadi mungkin. Oke, Hadir, Musriah. Pak. Rima. Hadir, Pak. Irmawatin. Hadir, Pak. Oke, Ahmad Soleh. Hadir Pak. Christine. Ada Hadir. tadi. Yunistia. Hadir, Pak. Rosyayani. Hadir, Bapak. Nafila. Nafila Zulfa. Ada ya? Pak. Ada, Oke. Pak. Murtika. Ada, Pak. Budi. Hadir, Pak. Sulmanul. Sulmanul Hakim. Ada nggak? Tidak ada, Pak. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri, Pak. Oh, mengundurkan diri. Oke, berarti ini. Ya. Puji Santoso. Ada, Mas Puji. Hadir, Pak. Maria. Hadir, Pak. Agustinho. Hadir Pak. Domingus, Pak Domingus ini. Hadir, Pak. Oke, Anina. Anina hilang kontak. Afonso Gonçalves. Anina Ada ya? sementara hilang kontak, Pak. Kita masih cari dia. Oke. Semoga ketemu ya. Ceseltina. Pak. Eduarda. Hadir, Pak. Oke. Joanna Jesus. Ada, Pak. Oke. Erwina. Ada, Pak. Oke. Ima Dewi. Hadir, Pak. Oke, sip, lengkap. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Semoga manfaat sore ini. Kita ketemu Panggil, Pak. berikutnya ya. Francisco-nya belum dipanggil. Hah? Nggak ada ya? Pak Francis. Sriwidi hadir, Udah Pak. tadi, Pak. Sriwidi Asri Francisco hadir, tadi Pak, ya. katanya sakit. Terima kasih. Kenapa? Nomor absen berapa? Oke, Pak. 1005, Pak. 1005 atas berarti. Iya. Sriwidi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa lagi yang belum ke absen? Francisco Xavier 026 ya. Oke, ada ya. Ya. Ada lagi yang kelewat? Sudah ya? Rate, Pak. John Ivan. Rate, Pak. Yang 31012. 12. Nomor absennya berapa? 31012, Pak. 12 belakangnya, Pak. 12 ya, 12 ya. Oke. Rata Nisbatul ya? Iya, Pak. Hadir, Pak. Ada. Iya, oke, sudah. Iya, Pak. Sudah ya? John Ivan, Pak. John Ivan nomor berapa? 10-10, Pak. John Ivan Sargi ya. Oke, sip. Ya, Pak. Terus? Makasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke. Sip. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Selamat sore di sini, Pak. Sana udah malam ya. Sudah jam 8, Pak. Oh, iya. Oke, selamat beristirahat. Saya undur diri ya, live ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak.
Ini masih ada Zoom apa ya? Wi, Kayaknya kagak ada deh nih. nggak ada. Nanti bubar ya. Nggak ada Mbak, tinggal ngumpulin tugas Bu Eko. Pak Puji. Biar saya kirim. Pak Puji, aku sudah ngumpul Ya. loh. Aku udah ngumpul Ampun loh. pula Pak Puji. Ya, Sabar, Pak. udah tak lihat, Ngumpul, udah tak lihat aku Mbak. duluan. Tahu saya. Iya. Udah tak lihat. Aku belum kumpul, yang Pak ngumpulin sudah tak Puji. lihat, yang belum monggo silahkan ngumpulin. Ya sudah tak lihat. Iya, Pak Puji. Ya. Tinggal yang lain tak tunggu. Biar ra disengeni Ibu Eko aku. Nek kesuwen. Kolega Timor sudah tamal ya BWP.